الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudaraku, kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan hadir di majelis yang mulia ini mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya nikmat yang kita peroleh, sampai kita tidak mampu menghitung berapa kenikmatan yang sudah kita terima. Kita tidak mampu menguraikannya satu persatu karena banyaknya kenikmatan dan anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Yang pasti, semua yang hidup ini mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Innallaha ladzu fadlin 'alan nas, walakinna aktsaran nasi la yashkurun." Sesungguhnya Allah memberikan karunia, memberikan nikmat, memberikan anugerah kepada semua manusia. Namun hanya sebagian kecil yang pandai bersyukur atas segala kenikmatan itu. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di majelis yang mulia ini adalah termasuk orang-orang yang sedikit tetapi pandai mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita dalam semua sisi kehidupan. Termasuk bagaimana kita berakidah, beribadah, berakhlak, bermuamalah. Semua itu ada tuntunannya pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih terasa suasana kebahagiaan kita. Karena saat ini kita masih berada di bulan Syawal. Bagi kita umat Islam, bulan Syawal itu adalah bulan bahagia, bulan bersuka cita, bulan kita bersenang-senang. Kenapa demikian? Karena jelas di momen-momen seperti ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Inilah yang disebut dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa benar-benar didasari atas dasar keimanan dan benar-benar dia mengharapkan ridha Allah SWT, diampunkan semua dosa dan kesalahannya. Maka karena kita diampunkan, itulah yang menjadikan kita bersuka cita. Karena kita diampunkan, maka kita bersenang bahwasanya dosa kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya, mohon maaf, dalam kehidupan bermuamalah kita. Taruhlah kita misalnya punya hutang dengan sesama dalam hidup ini. Bila mana tempat kita berpiutang tadi, atau orang yang memberikan kita hutang tadi katakan, "Saya lunasi hutang Anda, saya putihkan hutang itu," maka tentu kita bersuka cita. Kita juga akan merasakan senang yang luar biasa. Nah, di dalam Islam disebutkan bahwasanya untuk kita menjadi putih atau terhapus dosa kita oleh Allah SWT, bukan hanya puasa yang bisa menghapuskan.
Tetapi prinsipnya adalah semua ibadah yang kita lakukan itu bermuara kepada pengampunan dosa. Jadi selain puasa, maka dipastikan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan itu akan menghapuskan dosa yang kita lakukan. Inilah makna sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna majtunibat al-kaba'ir. Salat yang kita lakukan saat ini, maka insyaallah bila mana kita melakukan dosa-dosa, maka diyakini bahwasanya dosa itu akan dihapuskan oleh Allah bila mana kita melakukan salat berikutnya. Hal yang sama dengan hari Jumat seperti ini, maka Jumat yang lalu kita melakukan dosa, maka Jumat ini akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama dengan bulan puasa, begitu kita berjumpa dengan bulan Ramadan, kita melaksanakan ibadah puasa, maka diampunkan semua dosa-dosa yang kita lakukan. Hal yang sama dengan mereka yang berumrah atau haji sekalipun, bila mana dia berumrah atau haji saat ini, maka diampunkan semua dosa dan kesalahan. Inilah yang menjadikan kita senang gembira. Inilah yang menjadikan kita merasa nyaman, dan juga inilah yang membahagiakan kita, termasuk yang menjadikan kita beruntung dalam hidup ini. Pertanyaannya, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, apakah semua dosa itu pasti diampunkan oleh Allah SWT? Iya, pasti. Tetapi ada dosa yang langsung Allah ampunkan tanpa persyaratan. Ada orang di antara kita yang malas sholatnya, atau dia pura-pura lupa sholatnya, atau masih suka main judi, atau masih juga dia main riba dan lain sebagainya. Bila mana dia melakukan pertaubatan, melakukan ibadah-ibadah, maka insya Allah itu akan diampunkan oleh Allah SWT, termasuk bila mana dia beristighfar. Tetapi ada dosa yang Allah sendiri akan mengampunkan dosa itu bila mana seseorang itu sudah melakukan proses, terutama sekali kaitannya dengan dosa sesama manusia. Jadi kalau dosa yang kaitannya langsung dengan Allah, itu jauh lebih mudah pengampunannya. Karena kalau dalam istilah pertaubatan, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, taubat kalau itu kaitannya dosa kita dengan Allah, cukup 3 persyaratannya. Apa yang 3? Yang pertama, al-iqla'u 'anil ma'siyah, berhenti dari dosa. Yang kedua, an-nadamah, penyesalan bahwasanya dia pernah melakukan dosa tersebut. Yang ketiga, al-azmu fi nafsihi, ada komitmen untuk dia tidak mengulangi dosa serupa di kemudian hari. Selesai urusannya dia dengan Allah SWT. Tetapi bila mana dosa yang kaitannya dengan masyarakat, dosa yang kaitannya dengan tetangga, dosa yang kaitannya dengan sesama manusia, itu jauh lebih berat proses pembersihan atau pengampunannya. Karena dia memiliki 4 syarat baru akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dosa kita dengan Allah cukup dengan melakukan 3 perkara, selesai hubungan kita dengan Allah. Tetapi kalau dosa yang berkaitan dengan manusia, itu harus menghadirkan syarat yang keempat. Apa itu syarat yang keempat? 3 yang sudah kita sebutkan tadi itu menjadi syaratnya. Yang keempat itu adalah ikanat ghibatan au nahwaha istahallatha, bila mana dosa itu keluar dari mulut kita, pernah menyakiti, pernah menuduh, pernah memfitnah, pernah macam-macam yang kaitannya dengan dosa sama manusia, maka dia harus mendatangi orang tersebut untuk minta dimaafkan. Islam tidak menyuruh kita sebenarnya untuk harus minta maaf, tetapi meminta maaf itu pertanda kita orang baik, pertanda kalau kita menyadari kesalahan, pertanda kalau kita ingin menghadirkan kebaikan dalam hubungan kita. Tetapi yang lebih baik sebenarnya adalah memberikan maaf. Itulah yang utama. Maka dipastikan, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, bagi kita yang pernah silap lidah kita, pernah mencaci, memaki, memfitnah saudara-saudara, maka hendaklah kita datangi mereka untuk kita minta maaf. Barulah Allah akan bukakan pintu maafnya. Yang kedua, wa in kanat amwalan raddaha ila sahibiha, bila mana dosa itu kaitannya dengan materi. Pernah kita ngambil milik orang lain,
apakah handphone, apakah uang, sendal di masjid dan lain sebagainya, maka tidak cukup dengan minta maaf, tetapi kita harus mengembalikan barang yang pernah kita ambil itu kepada pemiliknya langsung. Bila mana pemiliknya mengatakan uang yang kamu ambil sudah saya ikhlaskan, maka ambil dia. Tetapi kalau dia minta saat ini kembalikan, maka wajib hukumnya kita mengembalikan. Subhanallah, jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Ini menunjukkan bahwasanya dosa sesama manusia itu jauh lebih berat ketimbang dosa kita kepada Allah dari hal pengampunan. Maka pastikan atau terus ke depan, bukan hanya di bulan Syawal, setiap kali kita melakukan kesalahan, maka sesegera mungkin kita minta dimaafkan, minta untuk kita benar-benar dibebaskan. Karena itulah pertanda orang yang bertakwa itu selalu bila mana dia melakukan dosa, bila mana ada kesalahan, maka dia akan mengingat Allah dan dia selalu akan bertaubat kepada Allah SWT seraya minta ampun kepada orang-orang yang pernah dia sakiti. Inilah khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dengan demikian bisa menjadi orang-orang yang beruntung. Jangan sampai kita hanya selesai urusan kita dengan Allah saja, tetapi kita tidak meminta maaf atau tidak menghalalkan apa yang sudah kita lakukan sesama manusia. Dan kita tahu bahwasanya dosa yang paling mudah itu sebenarnya bukan dosa tidak sholat. Karena hebatnya orang kita, walaupun dia tidak menutup aurat, pasti bawa mukena. Walaupun kita mungkin, mohon maaf, nakal-nakal sedikit, tapi kalau urusan sholat, pasti kita melakukannya. Tetapi siapa yang nyadar diri, kalau dosa sesama tetangga, dosa dengan masyarakat, itu ada yang benar-benar meminta maaf. Maka mudah-mudahan di bulan Syawal seperti ini dan di bulan-bulan berikutnya, bukan hanya bulan Syawal, kita senantiasa menjaga hubungan kita dengan sesama manusia sehingga kita menjadi orang yang terbaik, karena hubungan vertikal bagus dan hubungan horizontal sesama manusia juga baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداء الدين ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا مطمئنة سخاء رخاء. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدتنا إندونيسيا خاصة وجميع البلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة